Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di channel saya. Di sini kita bahas teknologi data dan logika, semua dengan cara santai dan gampang dimengerti. Hari ini kita bakal masuk ke dunia teknik pembangkit energi dan statistik inferensial. Pernah kepikiran nggak sih seberapa efisien turbin uap yang dipakai untuk pembangkit listrik itu? Atau gimana sih cara ilmuwan memastikan bahwa mesin itu cukup bagus hanya dengan statistik? Jawabannya ada di satu konsep penting, yaitu rentang keyakinan. Nah, apakah 35% dari rentang keyakinan itu bagus untuk pembangkit listrik atau harus 40%? Nah, gimana cara kita bisa yakin bahwa turbin itu cukup efisien tanpa harus menguji ribuan kali? Nah, jawabannya balik lagi ke tadi, yaitu rentang keyakinan. Dan yuk kita bahas. Dalam studi kasus kali ini, ada sebuah tim mahasiswa jurusan teknik pembangkit energi sedang melakukan pengujian terhadap efisiensi thermal turbin uap di laboratorium. Mereka melakukan pengukuran efisiensi sebanyak 30 kali dan mendapat hasil rata-rata efisiensi sebesar 38,2% dengan simangan baku atau standar defisiensinya sebesar 2,5%. Dan asumsikan saja distribusi efisiensi mengikuti distribusi normal. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu tentukan rentang keyakinan 90%, 95% maksudnya, untuk rata-rata efisiensi thermal dari turbin uap tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan apa arti dari rentang keyakinan 95% dalam konteks pengujian efisiensi ini. Yang ketiga, jika ingin memperkecil lebar rentang keyakinan tanpa mengubah tingkat keyakinan, apa yang dapat dilakukan oleh tim mahasiswa? Nah, yang pertama, kita data dulu pengukurannya dengan deskripsi kasusnya seperti jumlah sampel pengukuran yaitu 30 dengan rata-rata efisiensi turbin yaitu 38,2%. Kemudian simangan bakunya adalah 2,5% dengan tingkat keyakinan 95%. Hal ini bertujuan untuk menentukan rentang keyakinan atau confidence interval. Nah, kan tadi kita sudah mulai melakukan pendataan. Nah, disinilah konsep rentang keyakinan 95% berperan. Artinya kita ingin tahu dalam rentang berapa kemungkinan besar nilai rata-rata sebenarnya berada berdasarkan data yang kita punya. Dan kita mau 95% yakin soal itu. Nah, untuk membuktikan itu, kita harus melakukan langkah yang pertama, yaitu menghitung rumus margin of error dengan rumus ME sama dengan T dikalikan S dibagi akar N. Nah, kan tadi udah kelihatan N-nya adalah 30 dan rentang keyakinan adalah 95%. Dari N yang 30 tadi, diagram freedom-nya adalah 29 maksud saya. Nah, dari situ nanti memiliki tabel T. Nah, hasilnya adalah 2,045. Langsung saja kita masukkan ke rumus margin of error-nya, yaitu ME sama dengan 2,045 dikalikan 2,5 dibagi akar 30. Itu sama dengan 0,934. Nah, jadi rentang keyakinannya adalah 37,27% dan 39,13%. Nah, dari mana rentang ini dihasilkan? Itu dari 38,2 ditambah dan dikurangi 0,934, nanti hasilnya adalah 37,27% dan 39,13%. Nah, untuk pembahasan pertanyaan kedua tentang makna rentang keyakinan 95%. Nah, artinya apa? Kita bisa bilang kita yakin dari 95% efisiensi turbin berada dalam rentang 37,27 dan 39,13%. Dan kalau kita ulang pengujian ini berkali-kali, sekitar 95% dari rentang yang dihasilkan akan memuat nilai yang sebenarnya. Kemudian untuk pembahasan pertanyaan ketiga, bagaimana cara memperkecil lebar rentang keyakinan?
Itu yang pertama, tambahkan jumlah sampel. Nah, nanti akan memperkecil margin of error-nya. Yang kedua, kurangi variasi data dengan alat ukur lebih presisi. Yang ketiga, jangan pernah mengurangi tingkat keyakinan. Kita bisa menurunkan keandalan untuk klien kita. Nah, dari ketiga soal tadi memiliki kesimpulan, yaitu rentang keyakinan penting untuk estimasi parameter sistem dan bermanfaat dalam pengujian efisiensi sistem energi tadi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berbasis data dan analisis. Dan keseluruhannya adalah konsep statistik ini bukan cuma buat skripsi aja. Dia digunakan di dunia nyata untuk mengukur performa sistem energi tadi, untuk bisa jadi alat medis, dan bahkan prediksi cuaca. Tentang keyakinan membantu kita untuk mengambil keputusan dengan data yang masuk akal dan bisa dipercaya oleh khalayak umum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang statistik energi. Kalian gimana? Kalau kalian suka dengan konten ini atau masih bingung, dan jika ada ide topik lain seputar energi dan data, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Aku tunggu diskusinya ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar juga tentang statistik energi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.